Hai Tribuners, selamat siang menjelang sore. Jumpa lagi dengan saya, Clara Mari, dalam program kita sore ini, Ngobrol Asik. Hari ini, 22 Februari 2021. Jadilah seperti kopi sore ini, walaupun sendiri, selalu memberikan kehangatan dan memberikan inspirasi. Teman-teman Tribuners, sore ini kita akan membahas tentang marketing campaign coffee shop. Acara ini pun live di YouTube dan Facebook Pos Kupang. Nah, teman-teman Tribuners bisa ikut serta untuk memberikan pertanyaan atau memberikan sharing tentang pengalaman-pengalaman teman-teman langsung di kolom komen Facebook dan YouTube Pos Kupang. Nah, di sini juga sudah hadir bersama kita salah satu pemilik coffee shop di Kupang, Independent Coffee Shop. Yuk kita sapa. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar? Baik, apa kabar juga Kak? Luar biasa. Kak gimana, sehat? Puji Tuhan sehat, cuma suaranya emang lagi serak-serak, jadi nanti semoga harus bisa didengar ya. Oh iya, pasti teman-teman Tribuners mendengarkan suara Kakak. Oke Kak, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, ada baiknya Kakak memperkenalkan diri Kakak dulu kepada teman-teman Tribuners. Silakan Kak. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merlicia Lianto, biasa dipanggil dengan Merly. Saya di sini dipanggil untuk sebagai narasumber dari coffee shop yang baru aja launching di tanggal 14 Februari kemarin dengan sebutan Independent. Salam kenal semuanya. Oh, baru launching ya Kak ya? Launching aja kemarin. Kapan Kak launchingnya? Tanggal 14 Februari kemarin. Wow, pas Valentine. Iya. Oh, baru seminggu. Baru seminggu, benar. Seminggu. Independent Coffee Shop. Yes. Oke. Kenapa harus independen namanya? Oke, jadi nama independen sendiri terbentuk karena kita pengen sesuatu yang beda. Dan waktu itu ada beberapa nama yang sempat muncul juga. Cuma setelah diskusi dengan orang desain dan juga diskusi dengan manajer, aku pengen sesuatu yang nama yang identik dengan aku. Terus kita diskusi, terus si manajer aku bilang, nama yang identik dengan kakak tuh berarti harus berhubungan dengan karakternya aku juga. Terus si orang di sana nanya, oke, karakter bos kamu nih apa? Dia bilang A, B, C, D, terus salah satunya adalah independen. Dia bilang aku cewek independen gitu. Terus akhirnya udah, begitu independen aja. Logonya kita bikin 178. Jadi ini kalau dilihat ini angka, ada 3 angka di sini. 1, 7, dan 8. Nah itu kan 17/8, 17 Agustus. Jadi itu Independence Day dan juga hari ulang tahun aku. Jadi kata-kata independen tuh sangat melekat dengan aku dan juga Indonesia, dan juga ulang tahun aku dan Indonesia juga. Wow, filosofi luar biasa untuk nama independen sendiri. Di situ ada menunjukkan karakter kakak sendiri sebagai orang yang independen. Di situ juga tanggal 17 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga ulang tahunnya. Dan ulang tahunnya kakak. Wah, luar biasa sekali. Dan makanya di sini logonya 1, 7, dan 8. 1, 7 adalah 17 dan 8 adalah bulan Agustus. Betul. Wow, luar biasa. Oke, Kak, siapa aja sih yang terlibat dalam bisnis ini? Maksudnya apakah di sini ada campur tangan orang tua atau kakak memang sendiri yang membangun bisnis ini? Untuk independen, puji Tuhan, aku dengan tim aku sendiri. Dan juga kita udah punya tim yang cukup solid. Ada manajer, ada juga admin, supervisor, segala macam. Dan yang ini puji Tuhan sudah terlepas dari modal dari orang tua juga. Jadi benar-benar hasil kerja keras kemarin dari usaha yang sebelumnya aku pakai untuk bangun independen ini. Tapi tentunya aku juga masih sering konsultasi dengan orang tua untuk hal-hal yang mungkin aku belum terlalu paham. Jadi ya orang tua tetap ada andil dalam hal kasih advice gitu. Iya, oke. Kak, bisnis coffee shop kan sebenarnya dalam dunia perbisnisan banyak sekali jenis bisnis. Tapi kenapa harus milih coffee shop? Coffee shop. Sebenarnya mungkin alasan paling pertama karena pada saat itu opportunity yang terbuka buat aku ada di coffee shop. Dan aku sebelum ini kan aku udah berkecimpung juga di dunia F&B, food and beverage. Jadi emang pengalaman di F&B udah lumayan ada. Dan pada saat itu opportunity yang ada di coffee shop. Dan kenapa aku memilih kopi instead of kayak boba, terus minuman-minuman yang lain? Karena kopi itu bisa dibilang minuman wajib orang-orang sehari-hari ya. Dibanding kayak mungkin jus atau boba kan mungkin ya kapan pengen minum manis-manis minum. Cuma kalau kopi kan lebih
istilahnya lebih, kalau orang udah minum kopi berarti pasti setiap hari dia harus minum gitu. Betul. Kayak coffee drinker tuh pasti at least one cup Yes. a day. Nah, aku melihat masih ada peluang di situ. Dan di Kupang juga udah ada beberapa coffee shop, tapi ya aku pengen munculin sesuatu yang berbeda juga di independen ini. Oke, baik Kak. Oke, yang seperti kita ketahui bersama, di Kupang ini sudah menjamur banyak coffee shop ya, yang dari yang banyak sih. skalanya kecil sampai skalanya besar. Nah, otomatis di situ kan ada persaingan bisnis. Nah, Yap. bagaimana Kakak melihat ini? Kakak melihat ini dan apa yang Kakak tawarkan kepada konsumen sebagai diferensiasi yang Kakak berikan kepada konsumen? Yang kemarin aku udah gaungkan juga, aku memfokuskan di latte art. Salah satu yang membedakan nanti adalah latte art. Jadi aku udah tekankan ke teman-teman di operasional juga bahwa setiap kopi atau minuman yang keluar dari independen itu harus ada latte artnya. Jadi latte art itu kalau teman-teman tahu gambar di atas minumannya. Hanya untuk hot drink saja ya. Jadi kayak pesan cappuccino, latte. Kalau kayak di Jakarta, Surabaya dan tempat kota-kota yang lain tuh udah biasa kayak digambarin hati, tulip, rosetta, dan lain-lain. Nah, di Kupang aku belum lihat ada yang benar-benar fokus gitu. Jadi aku pengen kita menjadi salah satu yang udah fokus di latte art sendiri, tapi tidak mengesampingkan rasa dan juga harga ya. Jadi aku pengen kita jadi brand yang memang affordable untuk semua kalangan, karena kita starting price-nya dari 10.000 dan paling mahal aja itu di 25.000. Dan ya, kopi kayak cappuccino, latte cuma 23.000. Dan nanti kita ada keluarin menu-menu dingin juga, ice drinks itu belasan ribu. Jadi memang benar-benar kita pengen bikin sesuatu yang affordable buat teman-teman di Kupang, tapi rasanya juga enak. Dan kita menggunakan bahan baku di NTT juga kan. Jadi saya komitmen untuk paling nggak kita harus ada beans yang dari NTT. Dan juga kita pakai gulanya juga harus gula dari NTT, gula semut. Oke. Jadi diferensiasi yang ditawarkan itu mungkin teman-teman Tribuners juga pernah lihat ya, ada gambar, bisa juga tuh digambar wajah orang ya gitu ya Kak ya. Itu udah levelnya agak itu butuh training yang lebih. Oke Kak. Mungkin kita bisa ke sana ya. Ya mungkin ya suatu saat mulai. Oke. Kak, begini, ini kan sekarang era COVID, di mana bisnis itu lesu. Betul. Mungkin ada yang, ya posisi sekarang itu adalah bertahan. Mengembangkan itu kayaknya susah, seperti itu. Bahkan ada yang gulung tikar, di mana omsetnya itu semakin menurun. Nah, posisi sekarang tapi Kakak melaunching satu bisnis baru. Apa yang Kakak lihat dari kondisi ini? Jujur pas on the day kita launching itu kan pas PSBB ya. Jadi benar-benar kan nggak boleh dine in, hanya boleh take away. Itu memang pas ada berita itu kita lumayan aku sempat pusing juga nih gimana nih. Cuma aku bertekad, kita memang kan marketing campaign-nya kemarin full online. Kita nggak ada kerumunan apa segala macam, benar-benar full online. Yang kalau mungkin Kakak tahu juga yang sempat viral di Instagram, itu kita triknya pakai kita Photoshop billboard di Kota Kupang, masukin logo kita di sana. Terus kita kerjasama dengan seluruh influencer di Kupang, ada sekitar 30-40 influencer. Kita suruh mereka bantuin post semacam yang bikin penasaran teman-teman di Kupang. Seperti itu. Jadi ya marketingnya pun juga via online. Dan kita sekarang memang fokusnya jualan take away aja. Dan puji Tuhan ya memang walaupun masih take away kita masih lumayan untuk penjualannya. Karena kita marketing campaign-nya kemarin lumayan berhasil. Jadi brand awareness-nya udah dibangun ya. Udah dibangun. Jadi dalam kondisi COVID ini Kakak melihat ini sebagai peluang bisnis yang baru untuk melaunching coffee shop ini. Dengan ide yang baru juga. Yang fresh. Jadi ya mungkin lagi pada lesu-lesu tapi ada muncul sesuatu yang baru, yang beda. Jadi semua orang kayak matanya tertuju sama kita kemarin. Itu kuncinya. Harus ada diferensiasi yang harus ada hal yang unik, yang kreatif. Betul. Nah, teman-teman Tribuners itu pesannya bagus sekali ya. Jangan melihat satu kondisinya saya dari sisi negatifnya saja. Lihat juga itu sebagai satu peluang di mana teman-teman bisa mengembangkan apa yang teman-teman bisa ambil dari kondisi itu. Seperti Kakak yang membuka bisnis coffee shop di tengah era pandemi COVID ini. Walaupun semuanya lesu, tapi Kakak berani mengambil tindakan untuk membuka bisnis baru itu coffee shop. Oke Kak, tadi kita sudah bicara tentang nama independen, kita sudah bicara
motivasi kakak untuk mendirikan coffee shop ini. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi kepada bisnis coffee shop itu sendiri. Oke. Tadi kakak sudah sedikit menjelaskan tentang marketing yang kakak lakukan. Nah, memang di era seperti sekarang ini promosi itu sangat penting untuk memperkenalkan brand tadi kepada sebuah konsumen. Nah, mungkin kakak bisa jelaskan kembali cara-cara kakak, strategi kakak untuk membuat brand independen ini benar-benar melekat di konsumen. Aku lumayan banyak belajar dari brand-brand di Jakarta juga. Jadi aku melihat sekarang ini semua brand di Jakarta dan di luar kota, mereka fokus dengan sosial media. Karena apa? Karena dari sosial media itu lebih murah untuk promosinya dibanding kayak kita beneran pasang billboard atau pasang iklan di TV. Kan biayanya jauh lebih mahal dibanding kita investasi di sosial media. Nah, ini salah satu yang pengen aku fokuskan untuk brand aku sendiri, yaitu investasi di sosial medianya, di Instagramnya. Dibikinlah feed yang cantik, yang bagus, dan setiap hari juga kita harus post sesuatu di story Instagram kita, biar ada engagement dengan customer. Jadi nggak cuma kita kuat dalam segi rasa produk kita, tetapi marketing melalui sosial media sekarang menurut saya sangat-sangat penting. Lagi buat brand-brand yang baru mau launching mau apa, saya sangat menyarankan kita boleh investasi di sosial media untuk Instagramnya. Sekarang sih Instagram yang paling ini Orang-orang sekarang Instagram ya. Jadi aku sih fokusnya di situ. Lagi memang mau membaguskan Instagramnya kita. Sekarang sih belum bagus-bagus banget. Cuma lagi aku plannya ke sana. Untuk jangka panjang aku melihat Instagram harus benar-benar dikelola. Betul. Sosial media memang harus dikelola. Nah, betul sekali ya, sosial media memang sangat membantu teman-teman pebisnis untuk menyampaikan brand itu kepada konsumen. Komunikasi brand itu ya sosial media. Nah, kalau tidak salah secara psikologi itu harus sekitar 14 kali atau mungkin berapa kali itu ya orang harus sering tiap hari. Jadi ada di Jakarta tuh ada agensi khusus yang memang menangani sosial media dari sebuah brand. Nah, di Kupang tuh belum ada. Kalau di Jakarta sudah banyak banget. Jadi kayak sebuah brand udah, saya budget marketing 10 juta, bayarin agensinya, dia ngurusin konsepnya, kontennya apa, desainnya seperti apa. Jadi setiap 1 minggu tuh paling nggak harus post di feed 3 kali, post di stories setiap hari 2 kali gitu-gitu. Nah, kalau kita bicara soal promosi, nah saya mau nanya nih, target pasarnya kakak nih siapa sih? Kalau untuk target market kita sih lumayan luas ya. Mungkin dari anak-anak SMA, dari sekitar umur 16 sampai 17 sampai ke orang kantoran. Di umur 35-an. Oh, target pasarnya itu ya. Karena sejauh ini market kita yang kemarin aku perhatiin, ada anak SMA, ada orang kantoran juga ada. Datang ke sana juga ada. Karena kan lokasi kita juga lumayan strategis ya, dekat dengan kantor gubernur, kantor BI, dekat dengan mall juga. Jadi memang banyak lalu lintasnya orang-orang kantoran juga. Jadi ya kebanyakan customer kita di orang kantoran dan anak SMA pun juga ada, karena kita jual non coffee juga kan. Iya, betul sekali. Jadi memang tadi target pasarnya itu 16 sampai dengan 35 tahun, orang kantoran, anak sekolah, anak kuliahan. Ya mungkin juga orang tua juga bisa masuk kalau gitu ya. Gini Kak, itu tadi kakak bilang lokasinya strategis. Nah, bagaimana kakak proses menentukan lokasi nih kakak? Strateginya apa nih kakak dalam penentuan lokasi toko kakak menjualnya? Nah, untuk lokasi sendiri puji Tuhan kan itu aku gabung sama usaha papa di Bank Krista Jaya. Jadi ada space kosong di bagian parkirannya, aku pakai di situ. Jadi lalu lintasnya lumayan, trafficnya lumayan bagus di situ. Jadi kita pakai lokasinya di situ. Lokasinya di mana? Coba kakak informasikan teman-teman Tribuners. Buat teman-teman yang belum tahu, lokasi independen sebenarnya gampang banget, itu di parkirannya Bank Krista Jaya. Itu di mana di Jalan Franseda nomor 16. Di parkiran itu ada 2 lantai kafe. Yang lantai pertama itu ada kedai kopi Kulo, itu punya aku juga. Yang lantai 2-nya ada independen. Jadi sebenarnya munculnya independen ini dia melengkapi apa yang udah aku punya, kedai kopi Kulo. Karena dia jualan menu dingin, sedangkan independen kita
menu panas. hotnya ya. Jadi saling melengkapi untuk sementara waktu. Oh, jadi teman-teman Tribuners itu adanya di lantai 2 Kopi Pulau di dekat Bang Kris saja ya. Bagi teman-teman yang di Kupang pasti sudah tahu lah lokasinya ya. Oke, Kak. Tentunya dalam membangun sebuah bisnis baru, mungkin tidak baru buat kakak karena kakak sudah punya Kopi Pulau. Apa sih kendalanya, Kak? Ini sih selalu ya kendalanya tuh SDM sih menurut aku. SDM. Benar-benar sumber daya manusia di sini memang harus kita bimbing, bina untuk bisa sampai standar yang menurut aku SOP. ya SOP-nya yang bagus gitu. Ya karena aku udah pernah kerja di luar juga. Jadi tahulah standar di Jakarta dengan di sini masih beda. Nah, kita pengen paling nggak mendekati ke standar di Pulau Jawa, di mana dari segi pelayanan udah harus ramah. Ya itu masih struggle-nya di situ sih, dari hospitality-nya kurang. Hospitality-nya kurang karena walaupun di training udah ini ya watak kita mungkin kan keras kan. Watak orang Kupang keras, jadi harus diubah pelan-pelan kayak itu ya. Takes time dan ya struggle-nya ada di situ. Iya, oke, itu mungkin kendalanya. Tapi bagaimana kakak mengelola itu sendiri, menghandle semua itu? Kita selalu mencari feedback sebanyak-banyak mungkin dari customer. Jadi kita selalu terbuka kalau misalnya ada kritik, saran dari email, kayak tadi aja masuk email komplain. Itu kita benar-benar take it very seriously. Komplain masalah pelayanannya ada karyawan yang mungkin kurang ramah. Itu kita benar-benar take it very seriously, kita panggil staffnya, kita bina, kita tegur, dan ya tentu kita harus kasih training lagi. Jadi feedback masukan dari customer itu salah satu yang paling penting sih untuk membangun brand kita jadi lebih baik lagi. Sekali. Ya memang, saya juga sebagai konsumen, saya juga suka minum kopi ya Kak. Maksudnya kalau saya datang ke sebuah kedai kopi, jangankan kedai kopi atau mungkin restoran atau mungkin department store. Nah, kalau kliennya itu tidak ramah, kita juga agak bagaimana begitu ya, kurang nyaman seperti itu. Nah, memang saya lihat memang kita di sini agak kurang itu. Mungkin memang catatan ya kan buat nanti mungkin Kopi Independen kedepannya bisa membina apa namanya sumber daya manusia yang lebih punya jiwa hospitality yang tinggi seperti itu. Itu benar-benar PR sih. PR. Sesuatu yang udah kita training tapi ya memang harus berulang-ulang kali, jadi ya. PR lah. Tapi tidak ada kata menyerah ya, maksudnya tetap harus dibina seperti itu. Kita juga mengedukasikan mereka ya, mereka jadi membangun kualitas diri mereka kan. Kita juga pengen seperti itu, mereka kita perusahaan maju ya mereka juga harus maju. Ya. Karena goal perusahaan ya juga merupakan goal karyawan seperti itu. Mau nggak mau ya kalau yang ada di situ kita juga harus ikut seperti itu. Oke teman-teman Tribuners, sekarang saya membuka line pertanyaan untuk teman-teman Tribuners di rumah. Jika ada yang mau bertanya, silakan saja taruh komen Anda atau pertanyaan Anda di kolom komen di Facebook dan YouTube Pos Kupang. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, sudah ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Nadia. Sore Kak, mau tanya, apa sih kopi yang dipakai di Independent Coffee untuk latte art? Kopinya jenisnya apa? Jenisnya untuk sekarang kita house blend kita itu ada dari 4 daerah, dari Gayo, Bali, Flores, dan juga Papua. Oh oke, jadi ada 4 house jenis. blend ya dari berbagai tempat. Tapi itu kita aku selalu minta ke supplier harus ada pakai biji yang dari NTT. Oke. Karena kalau memang kita hanya mau pakai khusus dari misalnya yang single origin istilahnya satu daerah aja, itu rasanya kurang oke. Jadi makanya kita harus pakai house blend yang ada mix dari beberapa daerah. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke membaca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Tribuners, aku pengen nanya dulu Kak. Sekarang jumlah karyawan Kakak berapa yang mengelola operasional Kopi Independen? Operasional sendiri itu ada 6, di luar operasional ada 2. Oh, di luar operasional ada 2, ada marketingnya sendiri, ada orangnya dalam... Marketingnya nggak ada, marketingnya kita semua, kita sendiri. Oke. Baristanya Kak, bagaimana dengan baristanya nih, dari mana nih? Baristanya dari anak-anak NTT juga. Anak NTT juga, wah luar biasa ya. Yang kita training ya. Berarti intinya semua karyawan yang ada di Coffee Independen ini semuanya orang-orang lokal. Yes. Oke. Wah luar biasa sekali. Berarti Kakak sudah membuka lapangan pekerjaan di sini untuk teman-teman di Kupang. Oke. Oke Kak, konsep yang ditawarkan di kedai Kopi Independen ini apa konsepnya Pak Tekule? Apakah di situ bisa kita kongko atau bagaimana? Nanti mungkin setelah PSBB-nya berakhir, sangat-sangat bisa untuk nongkrong karena tempat kita lumayan nyaman dan juga comfy banget.
Kita ada ruangan indoor untuk yang mau AC, mau kerjain tugas, butuh ruangan indoor, tenang, kita ada ruangan indoor. Terus kita juga ada ruangan outdoor untuk orang-orang yang mau ngerokok. Oke. Jadi banyak sebelum PSBB sih banyak banget orang-orang kantoran, anak-anak kuliah juga yang datang ke sana buat ngerjain tugas karena kita sediain wifi juga. Oke. Wifi-nya kencang, bahkan teman-teman gamers, anak-anak gamers juga sering banget ke situ untuk main game. Oke. Oh, jadi teman-teman Tribuners, Kopi Independen ini sudah menyediakan tempat yang cozy ya buat teman-teman semua. Jadi kalau sudah selesai masa PSBB, ya mungkin kalau teman-teman ingin nongkrong bersama teman-teman atau ngerjain tugas, ngerjain PR di situ, internetnya kencang katanya. Buat teman-teman gamers atau teman-teman yang vlogger juga bisa tuh datang ke sana, seperti itu. Kak, boleh nggak diinfokan dong Kak, menunya apa saja yang ditawarkan Independent Coffee? Mungkin Kakak tadi bisa kasih gambar-gambar ini ya untuk menu-menu kopi. Ya. Jadi kita ada coffee and non coffee, kita juga ada makanan tapi masih makanannya snack-snack. Kalau yang coffee itu yang standar coffee shop biasanya ada kopi hitam atau americano, ada espressonya juga, terus ada cappuccino, latte, flat white. Terus kita juga ada jual manual brew seperti V60, French press, and then apa lagi satu ya, Vietnamese drip kita juga ada. Terus untuk yang bukan peminum kopi, yang non coffee, kita ada hot taro. Ini benar-benar salah satu best seller kita. Hot taro, ice taro cheese brulee yang ada di foto itu so far best seller sejak kita launching kemarin. Terus ada juga hot chocolate dan ada mocha. Jadi mocha itu campuran antara kopi dan juga hot chocolate powder. Jadi dia kopinya nggak terlalu strong. Itu juga favorit. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman Tribuners. Ya itu yang di atas yang hot taro latte, yang di bawah itu latte biasa. Oke, yang ini? Itu yang di atas itu hot chocolate, di bawah itu americano, kopi hitam ya, biasa, kopi hitam biasa. Ini kopinya apa nih Kak? Kalau yang americano nih? Kita pakai house blend yang tadi itu. Oh, oke. House blend yang tadi. Ada teh juga, kita pakai teh Lipton. Oh, pakai Lipton ya? Yep. Oke. Oh, jadi bukan hanya menawarkan kopi, tapi juga menawarkan ada minuman non-coffee ya. Di situ ada minuman blend juga mungkin ya Kak ya? Blend belum, itu baru mau kita launching nanti di bulan Maret. Oh, nanti di bulan Maret. Jadi untuk sementara kan lebih banyak menu hot. Nanti ke depannya di bulan Maret kita akan launching menu-menu ice kita. Oke. Yang juga sangat-sangat affordable. Nah Kak, mungkin ada snacknya yang ditawarkan di sini? Ada, kita ada snack juga. Snacknya sih masih seperti ada French fries, kentang goreng, terus ada sandwich, terus ada satunya lagi French toast. French toast tuh kayak roti bakar pakai keju terus dikasih madu untuk tambahan. Kalau ada yang mau pakai madu itu juga favorit banget. I see. Jadi ya itu banyak yang pesan untuk take away orang-orang kantor buat mereka breakfast. So far itu banyak dipesan orang-orang kantor untuk breakfastnya mereka. Terus snack sore juga mereka pesan. Ada pisang goreng juga. Oh, pisang goreng juga. Oh, di lokal juga ada pisang goreng. Ada pisang goreng. Ada nanti mau jualan ubi. Oh, ubi. Itu negosiasi dong dari ND, itu enak tuh. Oh ya. Nanti boleh harus kita suppliernya nih. Harus ke ND berarti. Hubungin saya saja karena saya orang ND. Orang ND. Oke. Habis itu kita supplier ubi. Oke, Kak. Ini kan sekarang adanya di Kupang. Apa ada rencana ekspansi ke daerah lain? Doakan saja, pengen banget kita ekspansi, tapi aku targetnya harus membenahi dulu yang ada di sini. Kalau udah mantep, udah ini siap, kita pasti pengen banget buka cabang ya. Buka cabang. Kedepannya sih itu salah satu visi aku ya, pengen buka cabang di luar daerah atau enggak, paling enggak buka cabang lebih dari satu. Cuma ya itu pasti butuh waktu karena kita pengen dulu mantapkan yang udah ada dari segi pelayanan, rasa semua, baru kita berani buka cabang. Jadi ya. Ya, kita doakan ya, semoga bisa melebarkan sayapnya. Amin. Setidaknya di 22 kabupaten kota di depan kita hadir ya. Ya, ini baca peluang di mana ada tempat pariwisata yang open. Ini sekarang Labuan Bajo ya. Labuan Bajo, mungkin di Riung atau mungkin di ND. Menarik sih. Menarik kan ya. Tapi udah pernah kan ke 3 tempat itu Kak? Labuan Bajo udah, Riung kayaknya belum deh. Wah, harus ke sana berarti. Rote udah pernah. Rote, oke. Ya, Labuan Bajo, Rote, Pak Jawa udah. Udah Jawa. Wow, ya. Jadi mungkin itu tempat-tempat yang harus nih ada independen nih. Oke. Nanti dicatat. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kakak Bobby.
apakah kopi di independen, di roasting sendiri atau di roasting dari luar, Kak? Apakah beans-nya juga dijual juga, Kak? Oke, apakah di roasting sendiri apa dari luar, dan apa beans-nya dijual? Kita roastingnya di luar, karena jujur aku di sini masih cari tempat roastery place yang bisa jadi supplier aku benar-benar terbuka banget. Kalau memang ada teman-teman yang nonton, boleh banget kontak kita di Instagram, bilang aja ini saya punya tempat roasting place, bisa dicoba nggak beans-nya. Kalau cocok ya pasti kita mau mengambil dari teman-teman yang ada di sini juga. Cuma untuk sementara kita masih ambil dari Bali untuk roastingnya, terus beans-nya kita belum jual, kita masih untuk konsumsi sendiri dulu. Nanti kedepannya kalau memang ada bisa jual ya kita mungkin bisa jual. Oh, oke. Kak, ini sekedar info saja ya, Kak. Ini teman saya di sini. Yang mana? Ini teman saya yang lagi duduk itu, yang lagi pakai itu, dia juga ada salah satu pemilik salah satu coffee shop yang ada di Kupang loh, Pak. Ada tempat roastingnya juga? Enggak? Ya tahu, mungkin Anda boleh sharing berdua kali ya. Oke. Dia juga punya coffee shop. Jadi orang teman saya Teddy ini dia sangat paham sekali dengan kopi seperti itu. Nah, Pak, saya boleh tanya, mungkin ini tadi kita bicara tentang bisnis, sudah Kakak jelaskan bagaimana proses marketing dan segala macam. Saya mau nanya, latar belakang pendidikan, kayaknya Kakak tadi sudah Kakak bilang, Kakak ini berada di paham sekali dengan F&B. Latar belakang pendidikan nih, Kak. Aku belajar totally different dari F&B. Jadi latar belakang aku finance. Dan latar belakang orang tua juga memang bergerak di finance. Jadi ketika masuk di F&B, it's totally new world lah. Benar-benar sesuatu yang baru yang aku pelajarin dari nol juga, hanya berbekal dengan dulu pernah kerja di hotel setahun, dan itu sebuah bekal kecil yang lumayan membantu ketika aku buka bisnis F&B. Jadi ya benar-benar kita belajar dari nol juga, dan aku bukan peminum kopi sebenarnya. Kopi, tapi aku sebenarnya nggak terlalu minum kopi. Nggak nyari kopi gitu loh, cuma karena sejak jual dan buka independen, mau nggak mau aku harus setiap hari paling nggak taste. Betul, harus coba. Jadi ya akhirnya jadi peminum kopi, tapi sebenarnya dulu tuh kalau minum kopi tuh bisa sakit perut. Nggak kuat, benar-benar parah. Cuma kemarin pas kita mau launching ini, kita harus tes segala macam lah. Terpaksa Dan akhirnya udah kebal. Iya. Dan sekarang udah nggak sakit lagi. Ya, kata orang itu kalau minum kopi itu jangan pakai gula. Kalau mau minum kopi dan lambungnya itu jangan pakai gula, benar-benar harus kopi hitam. Nah, itu memang bagus sekali. Aku belum kuat sih kopi hitam. Belum kuat ya kopi hitam. Padahal bagus loh buat jantung itu kalau kopi hitam. Oke, Kakak, ini kan Kakak background-nya adalah pendidikannya finance, tapi ngambil di F&B. Memang itu beda sekali. Tapi ilmu yang Kakak pakai sebagai finance itu bagus untuk mengelola bisnis ini dalam sistem finansialnya. Nah, apakah Kakak sendiri yang mengelola proses, orang bilang apa ya, laporan keuangan mungkin, atau mungkin pokoknya perputaran uang di dalam bisnis ini? Ya semuanya masih internal sih, kita belum ada pakai dari luar kayak source, itu nggak ada, benar-benar internal. Ya itu dia, belajar dari nol juga, jadi nanya konsultasi, terus ya konsultasi juga ke orang tua yang kebetulan bergerak di bidang perbankan. Jadi sampai akhirnya kita udah punya format sendiri, udah laporan keuangan sendiri yang masih belum apa ya, masih banyak hal yang masih perlu dipelajari dan dibenahi lah. Jadi kita masih pelan-pelan bergerak sambil belajar sih. Ya. Luar biasa ya, maksudnya pengalamannya sekolahnya finance, kita sama-sama berarti ya, saya juga finance ya. Juga finance, tapi Kakak terjunan ke F&B. Wow, itu luar biasa. Kakak jurnalistik? Tidak. Saya di I.O. dan promosi. Tapi banyak sih kalau lihat teman-teman yang kuliahnya apa, sekarang kerjanya apa. Ya nggak masalah. Iya. Kadang ini kan yang ada di depan aja ngambil. Aku setuju sih, Kak. Ada opportunity apa di depan yang bisa kamu ambil aja. Apapun itu. Betul sekali. Nah, Kak, boleh nggak Kakak ceritakan pengalaman dong, mungkin sharing ke teman-teman Tribuners ya, pengalaman Kakak tuh dari awal, dari kopi kulo sampai ke independen. Pengalamannya itu bagaimana menjalani bisnis ini? Dari awal Kakak mengambil ide, menentukan marketnya, seperti itu. Sebenarnya pasti banyak lah ups and downs-nya ya. Apalagi kemarin pas pandemi, sales kita lumayan turun. Tapi gimana kita tetap komit ke anak-anak, semuanya tetap
full gaji dan kita tetap bisa bertahan, puji Tuhan. Sharing apa ya, palingan jangan putus asa sih. Jangan putus asa. Ya walaupun kayak kemarin tuh benar-benar struggling, benar-benar yang pas pandemi tuh wah sepi banget itu. Ya puji Tuhan kita sebelumnya kita udah safe, kita udah membangun brand itu dengan baik. Ini kita berarti ngomongin Kopi Kulo ya. Betul. Karena ini independen kan baru. Jadi walaupun pas pandemi kita masih dapat salesnya yang lumayan karena kita udah bangun brand dan kita udah build customer kita. Jadi pun walaupun pandemi, loyal customer kita masih Tetap datang, masih ada karena mereka mencintai produk kita. Jadi tetap konsisten sih. Kalau F&B itu kuncinya konsisten dalam segi rasa dan pelayanan. Betul. Dan gimana kita build relationship dengan customer tersebut. Jadi kemarin lumayan terbantu dengan ada customer loyal kita dari mungkin dari Bank BI, Bank Indonesia, mereka beberapa kali meeting pakai kita. Itu jadi ya lumayan. Jadi kita punya beberapa customer yang kita punya hubungan baik, corporate. Jadi ketika itu ya mereka masih order, kita masih puji Tuhan kita bisa membantu banget. Oh, luar biasa. Jadi membangun brand itu, jadi teman-teman nih, mungkin pesannya ini dari pengalamannya kakak. Jadi jika kalian mau memulai satu bisnis, brandnya itu benar-benar harus kuat. Brand itu benar-benar harus kuat, harus benar-benar melekat di konsumen, sehingga dalam waktu apapun, dalam kondisi apapun kita tetap ingat, oh, gue kalau mau ngopi ya, Gue kasih tau. ke situ. Dan juga jangan lupa rasanya juga harus dijaga, di-maintain. Harus dijaga, harus standar, standar. Jadi kalau mau bikin satu cup coffee, satu sendok, ya harus satu sendok terus. Seperti itu, jadi harus ada standarnya. Itu juga yang susah sih. Menjaga kualitas tuh, kalau di F&B paling susah itu sebenarnya. Oke, kita bicara tentang menjaga kualitas. Nah, apa nih strategi kakak nih dalam menjaga kualitasnya? Tentu dari kita pencegahan, ada pencegahannya itu berarti kita harus rutin cek mereka. Ini kita quality control. Setiap hari cek ini itu yang penting, yang utamanya udah benar belum, rasanya udah pas belum. Itu ada juga supervisor memang ngecekin itu. Terus ya kita feedback juga dari customer. Jadi yang tadi ada komplain, misalnya ada komplain rasa, kita langsung cari tahu masalahnya di mana nih, ya. Carikan solusi. Oh, jadi benar di dalam independen dan Kopi Kulo ini sendiri sudah ada orang yang benar-benar quality control. Memang dia tugasnya untuk menjaga kualitas dari salah satu tugasnya. Oke, satu orang bisa memegang beberapa. Kalau itu kontrol kan sebenarnya nggak terlalu, ya nggak harus sering-sering tiap ya paling tiap hari itu makan ya sekali coba ya udah. Ya gitu. seperti itu. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi nih dari First Lane Ayudi. Namanya keren banget. Saudaranya Elvis Presley mungkin ya. Bisa jadi. Sisi Cece. Oh, Cece. Ya, Cece. Bagaimana pendapat Cece saat logo independen itu banyak dibicarakan sampai story semua orang naikin logonya Cafe Independen? Ada rasa risih nggak, Cece? Atau bukan risih, itu malah triknya dari kita. ya? Jadi itu kalau teman-teman tahu kenapa banyak orang yang naikin, itu sebenarnya yang naikin semuanya itu adalah partner kerja kita. Adalah teman-teman yang kita kerjasama untuk membantu marketing campaign dari independen pas grand launching. Jadi bukan risih, malah memang itu bentuk dari marketing campaign kita. Jadi kita suruh semuanya naikin di story, nanya kayak ini apa sih, gambar apa sih, kita belum sebut itu logo itu gambar apa sih. Karena itu orang-orang penasaran dan akhirnya udah ngefek ke brand kita. Jadi kayak sosial media Instagram kita followersnya lumayan cepat terbangun gitu. Dalam waktu 1 minggu kita udah 1.900 untuk followersnya ya. Oh, oke. Jadi itu sebenarnya salah satu trik marketing ya. Seperti yang kakak bilang tadi di awal bahwa mempergunakan sosial media ini secara benar-benar full untuk mempromosikan brandnya kakak, seperti itu ya. Wow, luar biasa. Keren. Jadi benar-benar sosial media, mempergunakan sosial media ini secara benar-benar maksimal, betul sekali. Karena ya sekarang powerful banget sosial media itu. Betul sekali. Tat, mungkin masih ada pertanyaan, Tat? Oh, belum ada. Oke. Pak,
tadi baristanya orang NTT, Sini. orang sini. Nah, Semua pegawai kita semua orang pegawai lokal. sini. Nah, kakak sebelum itu, sebelum mereka masuk mungkin ada training khusus mungkin untuk teman-teman. Training pasti kita ada training mungkin kemarin tuh sekitar 2 minggu untuk pengenalan mesin, bin segala macam. Ya kita pakai orang untuk training mereka, dan nanti sampai sekarang pun juga kita masih training sehari-hari sih. Jadi untuk kayak latte art ini kita masih terus training supaya semua minuman yang keluar itu wajib pada latte artnya. Latte artnya. Oh, jadi karena tadi differentnya itu adalah latte art tadi dengan art ya, dengan gambar seperti itu. Ini kita bisa ditunjukkan lagi latte artnya tadi, Ted? Tadi ada tuh yang ada gambarnya. Nah, kalau itu seperti ya. Wow, ya. itu swan. Oke. Paling susah. Ini baristanya memang dia anak putra NTT dan dia memang sekolah khusus barista. Enggak sekolah khusus sih, cuma udah pernah kerja di field yang sama juga, terus bergabung dengan kita, dan dan sekarang salah satu yang fokus untuk di independen untuk latte artnya. Oke. Kalau barista sih sebenarnya training aja tuh Training aja sudah dan bisa. latihan tiap hari ya. Oke. Kak, mungkin kakak ada pesan nih untuk teman-teman milenial, teman-teman Tribuners yang memang yang baru mau membuka bisnis usaha, atau mungkin apa sih, gue mau bikin apa nih dalam era pandemi ini, mungkin bisa kasih motivasi kepada mereka. Motivasi mungkin lebih ke apa ya, aku percaya sih kalau kerja keras tuh nggak pernah mengkhianati hasil, karena pas kita bangun ini sendiri dengan marketing campaign kita sendiri, kita lumayan put so much effort untuk ini, dan hasilnya benar-benar ada gitu. Jadi ya aku percaya kalau kita benar-benar kerja sungguh-sungguh dengan kerja keras dan mencampurkan Tuhan di kerja kita, pasti akan diberkati dan pasti hasilnya nggak mungkin membohongi semua yang udah kita kerjakan. Wow, teman-teman Tribuners dengar baik-baik. Kerja keras dan jangan lupa. Kalau sekarang lebih ke kerja smart. Iya, kerja tapi harus smart work. Jadi ya apa yang harus bisa efisien juga kerjanya. Betul, kerja pintar, harus kerja pintar, betul sekali. Oke Kak, sekarang saya memberikan kesempatan buat kakak untuk mempromosikan produk-produk kakak yang ada di meja ini, apa saja yang kakak bawa dan berapa harganya. Oke. Tadi sudah sempat bahas dikit ya untuk minumannya ya. Kalau aku sendiri aku peminum latte. Jadi biasa kalau buat mau ngetes saya selalu latte. Latte sendiri untuk latte, cappuccino, flat white itu semua start di 23.000. Oke. Jadi sangat-sangat affordable. Terus ada untuk yang non coffee, yang punya kakak tuh non coffee. Oh iya, ini non coffee ya. Hot chocolate. Ini hot chocolate. Ini taro deh kayaknya. Taro ada taro dari sini, hot chocolate juga. Ini taro best sellernya kita, karena sejauh ini belum banyak yang jual taro kayak di sini, dan taro kita benar-benar enak. Aku selalu kalau ditanyain pesan apa nih rekomendasi, saya bilang hot taro atau enggak es taro dulu kita, benar-benar enak. Ini di harga 25 ya, 25.000 ya. Hot taro sama hot chocolate itu di 25.000, terus kopi tadi latte, cappuccino itu di 23.000. Kalau kopi hitam aja hot americano itu di 18.000. Jadi kita paling murah di 10.000 sampai paling mahal di 25.000. 10.000 tuh yang espresso aja. Maksimal harganya cuma 25.000 teman-teman, dan teman-teman sudah bisa menikmati rasa minuman ini. Saya coba ya teman-teman, ini taro karena saya hari ini tidak bisa minum kopi karena lambungnya lagi nggak enak, berbahaya, lagi sakit. Saya coba ya. Kita juga udah di Grab. Di Grab ya ada. Tinggal cari aja independen. Jadi teman-teman, kalau memang saat ini kan memang pandemi, jadi mungkin takut untuk keluar, takut untuk datang langsung ke tempat independen. Nah, bisa via Grab. Ya, atau mungkin dari independen sendiri ada jasa untuk antar, maksud langsung teman-teman telepon ke independen. Jasa untuk antar sih belum, cuma kita ada nomor telepon yang memang kalau misalnya mau self pick up, ambil sendiri, bisa telepon dulu ya. Saya mau pesan cappuccino, latte, 5 menit lagi saya nyampe. Bisa gitu ya. Oke. Saya mau coba dulu taronya nih, hot taro. Saya coba. Kamu. Jadi
food blogger. Review, live review nih. Nah, ini taro susu Taro powder. Oh, oke. Jadi ini dia rasanya creamy banget ya, Kak ya. Iya. Creamy banget. Taronya juga berasa. Ini warnanya ungu. Ini bukan keracunan ya, teman-teman. Ini oh, enak sekali. Enak sekali. Mungkin ini karena sudah agak dingin ya. Sudah dari tadi. Cobaannya pas masih Karena ini yang ditawarkan adalah hot taro. Jadi minumnya harus dalam posisi hot. Itu lebih rasanya lebih dingin saja dia rasanya sudah oke. Apalagi kalau masih panas, fresh. pasti lebih oke lagi. Oke, nanti ini yang lainnya biar teman-teman saya saja yang mencicipi karena kalau saya minum semua terus saya kembung. Oke, Kak Tevi tadi sepertinya ada pertanyaan, kita lihat dulu. Oke, pertanyaan dari Kakak Windy. Sekarang sudah banyak coffee shop di Kota Kupang dengan beraneka ragam menu. Independen dibuka saat pandemi. Apakah ada promo khusus nih di independen saat pandemi? Wah, menanyakan soal promo. Apakah ada promo? Banget kemarin pas grand launching kita ada promo yang sangat-sangat menarik kemarin, cuma sekarang udah nggak ada karena udah selesai grand launching promonya. Kemarin tuh buy one get one. Oh, buy one get Jadi one. satu dapat satu. Itu kemarin dari tanggal 14 sampai 16 Februari. Cuma setelah grand launching kita belum ada promo lagi sih. Nanti mungkin bulan depan akan ada promo. Mungkin independen akan melakukan promo mengadakan promo mungkin tiap sebulan sekali kali, Kak. Bisa meningkatkan daya beli. Jadi bawaan jadwal nanti teman-teman catat dan selalu ingat untuk update selalu ya di Instagramnya independen agar tahu sih kapan promonya seperti apa. Sehingga teman-teman juga ketinggalan berita ya teman-teman. Wajib follow makanya. Wajib follow, betul sekali. Mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman Tribuners, Kak, independen IG-nya apa? Nama IG-nya itu bisa di search independen, tapi username IG-nya sendiri itu di indpdn.id. Oke. Ya. Oke, nanti bisa nanti akan ditulis. Ditulis saja. Kak, saya mau nanya nih, ini kan kalau saya searching di Instagram independent coffee shop, itu kan banyak tuh. Bukan hanya punya Kakak, tapi banyak yang sudah menggunakan nama independen. Nah, ini apakah Kakak ada rencana nih untuk mempatenkan brand Kakak namanya? Kayaknya sih dalam waktu dekat nanti kita mau ngurusin hak kita, hak apa tuh, yang paten. Ya patennya itu supaya kita bisa bukan paten ya. Kalau paten itu untuk penemu. Untuk kalau brand namanya. Brand namanya. Oh, oke. Dalam waktu dekat ya biar nanti takutnya gini loh, Kak. Nanti kalau Kakak sudah besar tiba-tiba ada orang yang pakai nama kasih patenin duluan. Itu Kakak sih pusing seperti itu. Kita pernah belajar dari itu kan yang kasus sebelumnya itu yang geprek seperti itu kan masalah nama. Betul. Ya. Iya, mungkin bisa segera dipatenkan brandnya. Apa tadi mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, dari Andi. Oh ya, jam buka independen itu saat pandemi dari jam berapa sampai jam berapa dan harinya apa aja, Kak? Kita buka setiap hari, Senin sampai Minggu. Terus untuk jamnya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam last order. Dan itu dia karena masih pandemi kita hanya untuk sementara melayani take away dulu. Take away saja ya, teman-teman. Jadi belum bisa kongko di independen. Padahal nanti paling suka nongkrong. Saya dan teman-teman suka nongkrong dan suka ngopi. Tapi harus visit segera kalau habis PSBB. Oh ya, after. Oke, teman-teman Tribuners, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman Tribuners yang masih penasaran dengan independent coffee shop ini? Oh, oke. Sudah tidak ada pertanyaan. Tadi kita sudah banyak sekali mendengar penjelasan dari Kakak ya. Kakak, saya minta closing statement nih, Kak, untuk mengajak untuk datang ke coffee, bukan untuk independen, bukan untuk datang ya, tapi memesan, membeli seperti itu dan mempromosikan independen ke teman-teman Tribuners. Silakan. Buat teman-teman Tribuners, thank you udah nontonin aku dan juga Kakak di sini. Dan jangan lupa untuk mampir visit ke independen, lokasinya tadi di parkiran Bank Krisa Jaya, di lantai 2-nya Kedai Kopi Kulo. Jadi lantai pertamanya ada Kedai Kopi Kulo, lantai keduanya ada kita independen. Dan di sana kita menyediakan variasi kopi dari cappuccino, latte, americano, dan juga ada yang non coffee. Dan kedepannya kita akan launching menu-menu ice. Jadi ditunggu aja nanti di bulan Maret.
Dan untuk sekarang kita hanya melayani take away. Jadi boleh banget datang dan take away aja, sangat-sangat bisa. Oke, dan jangan lupa independen juga sudah ada di GrabFood, Betul. di GrabFood ya, jadi bisa pesan via Grab seperti itu. Oke Kak, kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih banyak sudah membagikan ilmunya, sudah membagikan pengetahuannya untuk teman-teman Tribuners. Semoga ini semua bisa memberikan motivasi buat teman-teman Tribuners, teman-teman muda Tribuners. Jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Dan jangan lupa juga untuk selalu menaati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ubah hidup kamu hari ini, jangan bertarung di masa depan, bertindaklah sekarang, tanpa penundaan. Saya Clara Marni, sampai jumpa. Dah.